Halo Bu Dita, apa kabar hari ini? Halo Bu Ella, alhamdulillah baik, tapi ada rasa yang tidak nyaman ini Bu. Oh gitu. Perasaan yang seperti apa Bu Dita yang dirasakan hari ini? Rasanya itu gak nyaman gitu loh Bu. Gitu. Kepalanya itu pengennya mengerjakan apa-apa itu sat-set sesuai harapan, tapi terkadang diterpa oleh keadaan kayak gitu loh Bu. Jadi gak nyaman rasanya. Yang membuat nggak nyaman itu apa? Coba dicari Bu Dita. Yang membuat Bu Dita tidak nyaman itu kira-kira apa? Yang membuat tidak nyaman itu karena ada hal-hal yang tidak terprediksi tiba-tiba muncul dan menghilangkan plan yang sudah disusun gitu loh Bu. Gitu ya. Jadi suatu kegiatan yang mendadak dan merubah semua acara. Iya betul. Hmm, Jadi seperti itu memang membuat kita buyar, harusnya kita mengerjakan apa, ternyata tidak bisa kita lakukan karena ada tugas yang mendadak. Nah, menurut Bu Dita, kira-kira plan yang bagaimana yang Bu Dita mau? iya Bu. Jadi kan niatnya hari ini itu benar-benar mau fokus ke anak-anak gitu ya. Full attention gitu buat anak-anak. Tapi kan kita sebagai ASN terkadang kan muncul ujuk-ujuk kerjaan tambahan seperti itu atau enggak info-info baru yang harus segera ditindaklanjuti seperti itu ya Bu. Itu kadang bikin nggak nyaman. Aduh, bocahnya jadi korban kayak gitu. Jadi pengennya itu ya eh, kadang kalau bisa info-info yang muncul itu mbok setelah selesai ngajar gitu. Ya walaupun saya tahu itu kayak nggak mungkin gitu ya, karena memang mak bejendul tiap waktu gitu loh. Berat ya Bu Dita ya. Nah, kira-kira kalau Bu Dita bisa melihat seperti itu, dalam arti Bu Dita itu bisa mengatakan bahwa lebih ingin fokus kepada anak-anak untuk mendidik daripada tugasnya apa yang jadikan target itu. Bagaimana cara Bu Dita untuk membagi waktu, Bu? Sebenarnya sih saya sering itu Bu, punya buku kecil banget, buku kecil, buku catatan, to-do list apa yang harus dilakukan kayak gitu sudah di list kayak gitu. Nah, nanti kalau sudah bisa dilakukan itu tak centang. Nah, terkadang eh, itu tuh bisa bekerja dengan baik dengan cara itu. Tapi ketika checklistnya kok nggak nambah-nambah itu akhirnya jadi overthinking gitu loh Bu. Padahal itu udah langkah yang kayaknya biar bisa fokus tuh kayak gitu. Oh, langkah yang pertama aku mau ngerjain yang ini dulu, fokus ke anak dulu. Nanti jam sekian baru mulai ke situ. Nah, tapi kalau lihat di catatannya, lah checklistnya kok belum ke checklist gitu Bu. Aduh, overthinkingnya muncul, nggak nyaman jadinya, gitu Bu. Ya, bagus sekali ya. Bu Dita sudah membuat checklist. Wah, tertib sekali itu, hebat deh. Nah, Bu Dita, dari to-do list yang belum terchecklist, kira-kira ada peluang nggak Bu untuk melakukan checklist yang belum, maksudnya to-do list yang belum terchecklist itu? Sebenarnya itu bisa Bu, kadang itu saya juga tetap bisa sadar ya, walaupun nggak karuan rasanya, tapi tetap bisa sadar ngelihat sebenarnya itu ada eh, kerjaan yang ini dulu yang bisa dikerjakan. Tapi karena fokusnya itu bisa kayak ngerasanya itu bisa lega kalau yang kerjaan paling menyita pikiran ini cepat selesai itu kayaknya yang bikin cepat lega. Walaupun kalau bicara realitanya harusnya ngerjain yang mudah-mudah dulu aja. Tapi tetap aja ngerjain yang mudah, pikirannya tertuju kepada yang hal besar itu, Bu. Nah itu akhirnya jadi mudah uring-uringan, tapi uring-uringan dengan diri sendiri gitu loh, Bu. Iya, nggih.
Pastinya Bu Dita lelah ya dengan hal seperti itu ya Bu Dita ya, sangat Iya, Bu, menguras energi dan tenaga. banget, Nah, Bu. iya ya. Lalu sekarang Bu Dita, kira-kira apakah Bu Dita punya solusi atas masalah itu dari apa yang sudah Bu Dita katakan tadi, di mana harusnya bisa mengerjakan yang ringan dulu, tapi ternyata pikirannya itu malah ke hal yang lebih berat. Kira-kira Bu Dita punya solusi nggak untuk masalah itu? Sebenarnya itu Bu, saya itu kepikiran menerapkan mindfulness benar-benar yang diterapkan gitu loh. Jadi ketika overthinkingnya muncul, saya tuh pengen pokoknya udah enough dulu, enough, letakkan semuanya, tenang, biar apa namanya logikanya itu bisa jalan lagi gitu loh Bu. Karena kalau logikanya itu terbawa sama perasaan itu kan akhirnya ya nggak karuan, fokusnya jadi hilang, kayak cuma khawatir, cemas, yang ini belum selesai kayak gitu. Nah, pengen menerapkan mindfulness itu Bu, tapi kadang itu kayak lupa gitu loh Bu. Ada trik ini tapi kok lupa gitu loh. Gitu Bu. Nggih. Ya, sudah bagus loh Bu, sudah mau menerapkan mindfulness dalam hal apapun. Bu Dita sudah menggunakan teknik-teknik yang sudah dipelajari, itu luar biasa sekali Bu Dita. Wah, tak acungi jempol nggih, sudah bisa memberikan solusi nggih atas masalahnya. Nah, sekarang Bu Dita, apa rencana yang akan dilakukan Bu Dita ketika Bu Dita itu ingin menerapkan mindfulness tapi ternyata Bu Dita terganggu oleh masalah sehingga Bu Dita belum bisa menerapkan mindfulness karena lupa tadi. Ya Bu, kalau saya rencana itu pengen di layar HP itu tak kasih wallpapernya itu wallpaper tulisan mindfulness kayak gitu, sama ada gambar yang kayak meditasi tenang gitu. Jadi mungkin pas bunek melanda itu kan kita keseringan apa-apa lihat HP gitu ya. Nah, apapun pasti lihat HP dulu. Nah, mungkin biar cepat mempengaruhi alam bawah sadar saya, kayaknya gitu Bu, masang wallpaper mindfulness kayak gitu. Mantap sekali, ya ampun, ternyata rencana aksinya Bu Dita bagus sekali ya, memasang wallpaper mindfulness di HP dengan seorang yang sedang meditasi. Ya ampun, rasanya tenang banget ya Bu. Mantap. Karena memang secara disadari atau tidak, kita memang lebih sering bermain HP daripada bermain yang lain. Sebentar-sebentar HP. Jadi bagus itu Bu untuk mengingatkan kita agar kita selalu ingat apa sih yang ingin kita harapkan di situ. Ternyata dari rencana aksi yang Bu Dita sampaikan adalah teknik mindfulness yang buat wallpaper HP. Bagus sekali. Nah, kira-kira mau berapa lama nih Bu Dita kuat atau Bu Dita tahan dengan melihat wallpaper mindfulness? Berapa ya Bu? Kayaknya kalau mau membentuk kebiasaan itu katanya minimal 30 hari ya Bu ya? 1 bulan ya Bu ya? Bulan Bu. 1 bulan, wah sip. Nah, ukuran keberhasilan Bu Dita untuk menerapkan mindfulness dalam kegiatan Bu Dita sehari-hari apa Bu Dita? Apa ya Bu? Kayaknya dengan bisa rasa panik, khawatirnya itu terkontrol mungkin ya Bu. Kalau itu bisa terkontrol, ya mungkin pressure itu tetap kerasa ya kalau pekerjaan lagi banyak, apalagi fokus kepada anak yang kadang terpecah dengan kerjaan yang tiba-tiba mungkin ya. Mungkin kalau tetap bisa memposisikan diri tetap tenang, kemudian tetap bisa fokus ke anak, mungkin itu tanda kalau mindfulness-nya itu bisa berhasil kayak gitu. Bagus sekali, mindfulness-nya berhasil, semua pekerjaan terhandle ya Bu ya. Luar biasa sekali, ini solusi dari Bu Dita, rencana aksi yang ingin Bu Dita laksanakan. Ada nggak gangguan
yang akan mengganggu Budita ketika Budita ingin menerapkan mindfulness agar semua masalah itu bisa teratasi, Budita? Ada, Bu. Gangguan itu menurut saya yang muncul itu seringnya seringnya adalah tentang pengaturan waktu, Bu. Tentang pengaturan waktu. Mungkin kita sudah ada di kondisi yang bukan mungkin, memang saya sudah di kondisi yang sadar, tenang, tapi terkait waktu bisa aja belum bisa cepat di pekerjaan satu sehingga pekerjaan dua agak telat mulainya gitu. Jadi kaitannya tentang pengaturan waktu, kecepatan dalam penyelesaian, mungkin itu, Bu. Ya, jadi pengaturan waktu, kecepatan dalam penyelesaian itu merupakan gangguan, ya Bu, gangguan yang akan dialami Budita menurut Budita tentunya. Nah, Budita, gangguan itu kita juga pasti ada komitmennya. Kira-kira komitmen agar semua bisa berjalan lancar seperti yang Budita inginkan, itu komitmen yang seperti apa? Komitmen saya itu pokoknya harus satu, tenang, itu, pokoknya itu. Oke, tenang, semuanya santai dan bisa teratasi dengan baik. Namun jika kemerungsung, wah, mungkin semuanya nanti jadi hambar, buyar, nggak karuan gitu ya, Bu. Jadi lama semuanya. Ya, nggih. Nah, maka mindfulness itu memang memang harus dilakukan karena Budita lebih senang kepada pemikiran yang tenang gitu. Seperti yang dikatakan Budita tadi, akan memasang wallpaper mindfulness di HP-nya. Iya, Bu. Kira-kira Budita, siapa nih yang akan membantu Budita untuk menjaga komitmen ini, Budita? Yang bisa menjaga rekan seperjuangan seperti rekan seperjuangan itu dimanapun berada mesti menjadi bumper utama kita. Ya, betul, Bu. Jadi kadang belum cerita secara gamblang, cukup bilang aja, lagi nggak enak kayak gitu. Nanti kayak bisa langsung dapat energi, cukup cerita gitu. Nah itu, jadi rekan seperjuangan luar biasa ya, hebat ya Budita ya. Rekan seperjuangannya memang selalu membantu kita seperti mata batin, mungkin bisa dibilang begitu ya. Iya, Bu. Iya. Jadi kita nggak cerita pun pasti dia capek lah, sudah bisa menebak seperti itu. Budita, semoga Budita bisa melaksanakan mindfulness ini dengan dengan penuh komitmen dan dibantu oleh rekan sejawat atau teman seperjuangan. Mungkin Budita bisa menceritakan lagi tentang alur yang akan dijalani Budita untuk melaksanakan semua hal yang ruwet tadi sehingga menjadi tidak ruwet, di mana deadline yang harus segera dan murid tetap terkontrol. Oke, Bu, yang langkah konkret yang akan saya lakukan, satu, membuat list, tapi list kegiatannya akan saya variasi, diurutkan dari yang benar-benar paling mudah dulu supaya lebih banyak yang cepat terchecklist. Yang kedua, mindfulness. Yang ketiga, memasang wallpaper mindfulness di HP saya. Dan yang keempat, tetap menjaga hubungan baik dengan rekan sejawat. Dan yang kelima adalah selalu tenang. Itu, Bu. Wah, hebat sekali. Budita sudah tahu langkah-langkah yang harus dilakukan. Semoga Budita dimudahkan untuk melakukan semuanya dan bisa menjaga komitmen tersebut. Amin, terima kasih, Bu Ella. Semangat Budita. Siap, Bu, saya akan menjalani semuanya dengan baik.